Iya. Nah kalau istri kan memang udah udah Punya keputusan lah. punya keputusan gitu ya. Oh ya udah gue nikah sama lu. Ya gue ngikut gitu. sama lu gitu ya. Ya bahkan mungkin yang dilihat tuh justru agamanya dulu tuh. Bukan langsung ketemu lu, oh gue langsung masuk Islam nih gitu. Tapi karena gue tahu gue menikah karena ya Allah gitu loh, karena agamanya gitu kan. Nah yang anak tuh gimana tuh? Oke, ya kita ini di podcast Menjadi Papa namanya Dik. Ya siap. Ya Mas. jadi kita partner baru nih saya. Karena partner yang kemarin sedang ada kesibukan, jadi saya ketemu partner yang baru ya. Tapi Sidik juga mungkin nggak selalu ikutan ya. Cuma saya ajak Sidik nih karena Sidik nih salah satu papa juga. Dan ceritanya Sidik menjadi papa nih agak menarik nih, agak beda lah ya gitu ya. Ya Dik ya? Jangan tegang gitu dong. Ya namanya Sidik ya. Jadi Sidik itu nikah udah berapa tahun Dik? Udah 3 tahun Mas. 3 tahun ya. 3 tahun terus punya anak umur berapa sekarang? 2 tahun lebih sih. 2 tahun lebih bulan apa? Oktober kemarin. Oh baru 2 tahun berarti. 2 tahun sebulan. 2 tahun sebulan. Ya 2 tahun sebulan. Gimana? Anak udah lepas ASI berarti? Alhamdulillah udah. Udah ya kalau 2 tahun ya. Makannya gimana? Banyak nggak? Wah lumayan deh. Ya jadi ada proses. Kalau jadi bapak itu ya, jadi orang tua itu 2 tahun lepas ASI ya, udah disapih ya. Sapi. Gitu. Terus dia udah tinggal makan aja. Gitu. Itu sih. Ribet gak pas makan gitu, proses makan? Ya banyak sih drama-drama ya, namanya anak kecil apalagi laki-laki Mas ya gitu kan. Aktif banget gitu alhamdulillah. Jadi ya kadang kita juga harus banyak cara sih gitu buat gimana caranya dia tetap bisa makan gitu. Tapi susah gak makannya? Ya gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah ya? Susah ya. Sehari berapa kali makan? 2 kali Mas. Oh enggak 3 kali. Malamnya disusu. Oh susu. Iya. Tetap disusu gitu ya. Iya. Oke. Berarti pagi sama siangnya malam. Iya, cuman kadang ya 3 kali sebenarnya sih. Tapi seringnya 2 kali gitu. Oh, berarti lu kayak lagu itu tuh, siang makan nasi kalau malam minum susu. Iya, bener. Iya. Ya, jadi Sidik ini anak 1 ya. 1. Tapi dia yang ada anak sambung. Ya, ada anak sambung itu umur berapa tahun? 14 tahun yang di rumah. Tahun, iya. Udah gede Dik ya. Iya, udah masih gede. SD loh. Udah SMP berarti. SMP kelas 2 dia. SMP kelas 2 ya. Jadi Sidik ini nikah udah buy one get one. Buy one get one. Buy one get one betul. Jadi nikahin perempuan tapi udah langsung ada anaknya. Gitu ya Dik ya. Nah itu awalnya gimana tuh Dik lo pas nikahin Dik? Ada gua ini sedikit ngobrol ke itu ya rasa-rasa itu karena kan mungkin gua atau nggak relate nih gitu ya gitu. Gua coba membayangkan aja sih gitu. Misalkan kalau kayak gitu gimana tuh Dik ya? Mungkin pas nikah juga lu udah gue siap nih gitu jadi bapak langsung gitu ya. Begitu nikah udah jadi bapak nih gitu. Iya. Ya memang pertama kali itu ya pasti inak malaman lebih niat ya Mas ya. Iya niat. Iya niat gitu kan ya. Emang ya kita juga ada kecocokan gitu. Terus juga dari gua dan istri gua gitu ya. Iya. Ya gue juga pertama juga udah tahu bahwa ya kalau lu nikah konsekuensi seperti apa gitu kan. Nggak cuman dalam gua dan istri gua menjalani kehidupan tapi juga ya keluarga kan. Iya. Karena yang namanya menikah kan nggak cuman menyatukan 2 insan tapi menyatukan 2 keluarga kan. Wih cakep. terus. Iya jadi betul. Iya memang betul banget. Iya sih jadi memang kayak ya lumayan dibilang banyak fase lah Mas gitu. Banyak fase gitu. Jadi ya baik dari gua sebagai ya calon pada saat itu gitu kan dan keluarga gua juga gitu ya. Cuman ya alhamdulillah pelan-pelan ya gua juga bilang gitu bahwa yang namanya menikah itu kan sebenarnya keputusan gua gitu sebagai laki-laki gitu. Betul. Kan dan ya gua siap yang melamar gitu ya. Dan gua insya Allah siap untuk menjalani kehidupan bersama dan insya Allah bismillah juga gue juga siap untuk menanggung ya yang si 1 itu tadi gitu. Ya, Masya gitu. Allah. Ya bismillah. Luar biasa lah. Nah berarti lu sebelum
sebelum menikah nih, lu harus menjalin kedekatan dulu dong sama si anak ini nih, supaya dia bisa menerima lu. Iya. Ya nggak sih? Karena Betul. dia kan punya sosok bapak juga kan, walaupun jaraknya jauh ya. Jaraknya jauh ya. Ya maksudnya jarak lokasi ya, Iya, gitu ya. iya, Lokasinya jauh ya, iya, gitu iya. sama bapak kandungnya dia ya, gitu. Nah itu berarti lu kan ada yang, lu sebagai orang asing lah ya. Betul ya, dalam artian lu orang asing, lu bukan keluarga gitu, tiba-tiba lu masuk dan menjadi bapaknya dia nih, gitu ya. Iya. Nah dia berarti kan harus menerima lu dulu nih. Nah itu prosesnya gimana tuh lu tuh? Waktu pendekatan lah. Artinya lu bukan pendekatan ke emaknya doang nih, Iya. tapi mungkin kalau ke emaknya tuh gampang kali. Maksudnya dalam artian gampangnya ya karena lu emang udah cocok gitu iya, ya. betul, Ada kecocokan gitu ya. dengan sebelumnya gitu Betul ya. gitu ya. Kadang gue kalau ngelihat apa namanya orang yang udah ya cerita-cerita orang yang udah nikah gitu ya, yang sebelumnya udah punya keluarga, terus udah punya anak juga, terus nikah sambung gitu ya, punya anak sambung, kan kadang anaknya yang suka nggak cocok, nolak dan lain-lain gitu. Nah lu gimana tuh? Sebenarnya sih ya qadarullah alhamdulillah nggak ada masalah sih mas. Ya. Nggak ada masalah. Jadi memang pada saat itu ya anak itu tuh nganggep gua itu ya pertama kali ya nggak mungkin, dia nggak akan tahu kalau misalkan gue bakal calon si ayahnya dia gitu kan. Ya gue diperkenalkan sebagai teman gitu sama istri gue pada saat itu gitu. Ya, betul. Itu pertama. Kedua, kebetulan kan dulu gue juga istilahnya punya hobi yang sama gitu ya sama anak itu gitu ya. Dulu main game gitu ya. Jadi gitu. Iya, jadi mungkin dari situ gue main gitu. Main game apa? PUBG dulu cuman sekarang gue udah gak main sih gue. Oh gitu. Iya gitu. PUBG Jadi, Mobile ya? PUBG Mobile gitu. Jadi ya mungkin dari situ ada namanya bonding gitu mas. Jadi karena yang namanya anak kecil kan mereka itu ya kalau misalnya ini kan kadang susah untuk pendekatannya gitu ya. Betul. Jadi kadang kita yang emang harus approachmentnya itu memang dari kita gitu kan. Beda ya. Iya gitu. Jadi ya berawal dari situlah gitu mas gitu ya. Kedua juga ya ya sering ngobrol lah gitu. Ngobrol sama ya kalau memang ada waktu untuk jalan bareng ya kita ajak jalan gitu. Itu jadi sih bondingnya di situ ya. Bondingnya di situ gitu. Itu sih jadi ya. Karena dia juga cukup dekat sama ibunya ya. Iya. Dan cuma ya dia hidupnya sehari-hari sama ibunya gitu loh ya, bukan tinggal sama bapaknya gitu ya, tapi sama ibunya terus gitu ya. Iya. Dalam artian, wah ini ada orang datang gitu ya, masuk gitu ya. Terus mau ngambil ibu gua nih gitu kan. Pasti yang namanya anak-anak sense itu udah ada tuh gitu-gitu ya. Makanya lu deketin dulu bareng jalan gitu ya. Iya, jadi ya kalau misalkan gue di posisi sebagai anak juga, gue kalau misalkan jadi dia, gue ngerasa kayak ini tuh sesuatu yang nggak abnormal gitu nggak sih gitu, gitu kan, kayak tiba-tiba lu ada gitu kan di situ gitu, terus kayak ya mungkin gue ngerasa kayak kalau gue jadi anak itu kayak lu tuh siapa gitu. Betul. Ya kan ya mungkin memang pertama kali pendekatannya ya seperti itu gitu, kayak tadi gitu kita cari hobi yang sama atau frekuensi yang sama gitu, terus ya pelan-pelan sih mas gitu, nggak bisa langsung kayak ya udah yuk gue mau besok mau nikah sama lu gitu, nggak mungkin sih gitu. Ya apalagi usianya mungkin waktu itu 10 tahun lah ya kira-kira ya. 10 tahun. Sekarang kan 14 ya. 10 tahun tuh udah gede lah, udah ngerti lah ya. Udah ngerti kan gitu. Apa dulu manggilnya Om? Iya Om. Sampai sekarang apa? Sampai sekarang Om juga kan. Gak, sekarang berarti udah bapak ya? Udah bapak. Ayah sih kalau. Ayah, sorry ayah. Berarti pas nikah tuh ya, udah manggilnya ayah ya. Iya. Nah itu prosesnya gimana lagi tuh pas nikah tuh? Ya. Atau misalnya mendekati nikah gitu kan, yang tadinya lu dibilangnya temennya nyokap gua nih gitu misalkan gitu ya si anak itu. Terus lu dikenalin ini dia akan jadi ayah kamu gitu, gimana tuh? Gua agak lupa sih, tapi kayak balik lagi ya ke sense tadi ya. Dia kayaknya sih dulu dia pernah nanya gitu. Mama ada rasa ya sama Om gitu ya. Oh iya serius? Iya gitu. Ya mungkin ya balik lagi. Soalnya anak segitu emang udah ngerti ngerti gitu. Ya karena dia udah punya sense itu dan mungkin ya itu jadi pijakan gue sama istri gue, ya udah akhirnya kita ngakuin gitu ya. Gue ngakuin bakal nikah. Iya. Gini gitu kan. Dan terus?
om ini bakal jadi calon ayah kamu gitu. Pada saat itu gitu sih. Jadi kayak oke, aku sih approve gitu. revisi dikit gitu. Revisi dikit. Revisi tolong rambutnya, aku nggak suka ya yang rambut gini ya. Iya. Gitu. Terus ya gitu, jadi kayak ya alhamdulillah sih ya nggak ada sih, gue nggak ada kesulitan sih. Gak ada kesulitan Nggak ada ya, emang kesulitan karena sih. lu udah ngerasa ngejalin kedekatan dengan dia, akhirnya pas udah di tahap itu pun dia approve gitu, dan ya udah sampai sekarang gitu lah ya. Iya, sampai sekarang. Nah, selanjutnya kan setelah menikah juga lu punya anak ya, gitu ya. Jadi adiknya dia. Nah, Betul. itu dia gimana tuh? Dia ngerasa kalau misalnya kan pada saat itu namanya dia sempat menjadi anak satu-satunya gitu ya kan. Ya, betul. Full attention di dia gitu kan. Di Jakarta. Iya, di Jakarta. Dia punya adik juga kan yang di Iya. sama bapak kandungnya itu Ada. adiknya ya, Ada gitu adiknya, ya. iya. Tapi ini ada adik lagi yang dari lu gitu dan di Jakarta gitu ya. Dan di Jakarta. Ya. Nggak ada masalah sih. Cuman memang dia juga dulu kan ngerasa kayak yang tadinya full atensi ke gua gitu dengan adanya, maksudnya dulu namanya masa lalu kan ya, ini gua kan sempat divorce apa segala macem gitu. Dan dia ngerasa ya gue ini ya punya mama gitu. Iya. Terus mama pokoknya harus ke gua gitu. Secara atensi kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Terus dengan adanya ade ya awalnya sempat kayak bukannya nggak terima, lebih ke apa ya? Lebih ke insecure kali ya. Iya, lebih ke insecure gitu, takutnya ya mama nggak sayang sama aku lagi gitu takutnya. Cuman kan balik lagi ya kita juga pelan-pelan maksudnya kasih treatment lah, maksudnya biar dia juga nggak merasa seperti itulah gitu. Gitu sih. Itu sih Mas kalau dari gua sih gitu. Tapi ada excited anak kecil yang ada yang, aku mau punya adik nih gitu. Ada ya, tetap ada gitu. Ya, ada, tetap ada. Untungnya sih ada gitu. Jadi kayak even dia ada insecure kayak gitu, dia juga ngerasa kayak ya kayaknya lucu juga gitu, dia punya adik bayi gitu. Temen kan. Teman, iya. Apalagi sama-sama cowok tuh. Iya. Walaupun bedanya lumayan jauh, tapi pas udah gede tuh jadi kayak punya teman main juga nanti pastinya tuh. Iya. Gitu di rumah. Iya. Gitu ya. Iya sih. Jadi dia tetap ada sense itu lah ya, bukan sense apa ya, exciting kayak gitu lah. Excitingnya ada, gitu ya. ada. Ya. Cuman memang excitingnya tuh muncul pada saat istri gue ini pas mau lahiran gitu. Jadi kayak pas hamilnya tuh masih insecure tadi ya. Insecure ya. Jadi kayak pas ngeliat ronsennya, oh ya nih ntar kamu bakal jadi abang gitu. Keren dong kalau jadi abang gitu. Kalau kata mamanya dia gitu kan. Karena dia nggak tumbuh bersama sama adiknya yang di luar sana ya. Sempat tumbuh sebentar tapi masih kecil ya. Iya, masih kecil gitu. Iya. Jadi kayak ya dia merasa kayak anak satu-satunya pada saat itu gitu. Iya, betul. Itu sih gitu. Tapi dia juga dijelasin kalau kamu juga punya adik yang di sana gitu ya. Iya, ya beberapa kalau misalkan kayak liburan sekolah juga kadang main yang dari sana. Iya, main. Dari mana, Medan ya? Medan. Iya. Gitu. Jadi kan mantan mertua istri gue tuh kayak sebenarnya dekat sama rumah mertua gue yang sekarang gitu. Jadi kan ibarat opungnya lah ya gitu ya. Opungnya. Jadi kan kalau misalkan si anak gue yang gede ini juga kan kalau setiap weekend kadang sering main sama opungnya gitu. Jadi kayak kalau misalkan pulang ke Medan pun kadang opungnya jemput gitu. Terus main ke tempat gue gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi masih suka ketemu ya, cuma nggak bareng aja tumbuhnya gitu ya. Tumbuh, ya. Justru sama yang ini nih bareng tumbuhnya nih gitu. Nah kalau dari lu sendiri gimana tuh Dik? Mungkin gue kebanyakan nonton sinetron gitu. Jadi kan kalau yang dibilang ayah tiri, oh ini kasih sayang lebih banyak ke ke anak kandung gitu. Ke ibu tiri kasih sayang lebih banyak ke anak kandung gitu ya. Kalau di sinetron kan gitu ya. Kalau lu sendiri gimana tuh menanggapi itu Dik? Dan menjalani itu gitu. Gua pribadi ya kalau lebih jujur sebenarnya gini. Emang beda sih Mas, rasa sayangnya tuh beda. Oke. Tapi kan lu dari awal udah punya konsekuensi dulu, punya janji gitu kan dengan lu harus menerima itu gitu kan, kenyataan seperti itu. Jadi ya mungkin bahasanya
ya lu harus bisa adil dong gitu. Ya betul. Gitu karena ya pasti beda lah. Ya lu anak yang udah ketemu gede sama yang bener-bener dari darah daging lu gitu kan. Kita nggak bisa munafik lah gitu ya. Betul. Gak bisa munafik. Gitu. Tapi balik lagi gitu. Ya, lu harus bisa berlaku adil gitu. Betul. Gitu sama dia gitu. Ya kita harus bisa bagilah gitu. Gimana caranya ya. Jangan sampai kita full ke yang paling kecil doang gitu. Betul. Gitu sih. Termasuk tanggung jawab ngedidik dia gitu kan di lu juga kan gitu ya. Ngajarin gitu. Dia adab gitu ya, ngajarin dia agama di lu juga kan gitu. Iya gitu. Itu sih ya alhamdulillah juga anaknya juga bukan yang ya bandel gitu ya. Maksudnya ya kalau bandel pun bandel anak-anak lah ya. Iya bandel anak-anak gitu ya. Cuman kayak main becekan gitu. Disuruh mandi malas gitu kan. Gitu. Iya alhamdulillah sih juga anaknya gitu nggak keras gitu, bukan tipikal yang hard buat diatur gitu. Iya. Itu sih ya alhamdulillah sih mas, gue juga balik lagi ya emang ya nggak tahu ya Kodorolo emang ada kemudahan juga sih buat ngininya gitu, ngejalaninnya gitu ya. Jadi apa namanya kalau misalnya kayak apa ya kalau misalkan kayak gue kan sebenarnya bukan tipikal yang suka posting di Instagram gitu ya. Betul. Ya kalau misalnya kayak mungkin contoh kasusnya kayak gini ya. Ya kalau misalkan lu mau posting anak lu yang kecil ya lu juga harus posting anak lu yang gede. Betul. Kalau lu nggak posting ya lu juga nggak posting anak lu yang kecil gitu. Ya lu harus sama-sama adil lah ya. Adil gitu. Contoh kecil ya kayak gitulah gitu misalnya. Iya. Itu sih. Tapi ya bukan berarti nggak sayang ya. Bukan berarti nggak sayang. Lu pasti sayang pasti juga ada, gitu. Cuma pasti yang ada bedanya pasti yang namanya darah daging sama yang nyambung gitu lah ya, gitu pasti ada bedanya. Ada gitu bedanya ya. gitu. Wajar kayaknya itu sih wajar ya. Wajar. Gitu ya. Yang penting ya kalau kita tahu lah dalam arti ya kan itu udah tanggung jawab, berarti kan kalau kita di luar tanggung jawab itu lu akan nambah masalah baru kan pasti gitu kan yang. Ya kita nggak tahu gitu masalahnya seperti apa, apakah nanti dia nggak dengan dia misalkan gua akhirnya mungkin berlaku zolim ya kasar kata gitu maksudnya. Ya bisa aja ntar dia kayak ngejahatin adiknya gitu kan. Atau bisa aja dia ya kita nggak tahu, zaman sekarang kan aneh-aneh masih. Iya, kayak bawang merah, bawang putih. Kayak gitu. Iya, sama bawang bombay. Bawang bombay yang gede tuh. Iya. Gitu sih. Jadi kayak ya tapi balik lagi di luar itu ya emang ya konsekuensi sih gitu. Ya itu sih. Ya panjang lah Mas. Iya betul. Tapi ya ketika lu menikahi istri lu juga lu udah punya komitmen bahwa gua akan menyayangi lu dan juga anak lu gitu kan? Iya. Pastinya kan? Iya. Gitu. Alhamdulillah memang awal tuh gua ngerasa kayak gitu, ada sesuatu yang beda nih gitu. Yang tadinya cuma sekedar teman main tapi kan akhirnya jadi teman hidup ya kan? Betul. Jadi ya sekarang sih gue juga udah maksudnya gini. Ya gue tahu rasa itu tetap ada untuk kalau misalkan kayak perbedaan tadi gitu, tapi kayak ya gue sayang sama dia sebenarnya gitu. Gue sayang sama dia, ibarat ketika dia misalkan berprestasi gitu ya, atau misalkan ketika dia bisa sesuatu gitu kan. Yang namanya anak pertama itu kan adalah pengalaman pertama juga buat orang tua kan. Iya betul. Jadi walaupun lu ketemu dia gede gitu ya. Iya gitu. Buat gue dan buat istri gue tuh kayak oh Ichan begini, oh Gibson begini gitu. Jadi kayak ya gue sayang sama dia, sayang sama dia. Support dia, tetap support dia ya. Gitu. Ya. Apa yang lo kerjain sama anak lo yang pertama? Biasanya ngabisin waktunya ngapain tuh? Karena kan lo udah ketemu gede lah ya, maksudnya ketemu udah pasti dia kayak punya hobi yang sebelumnya lo nggak tahu gitu kan. Kalau anak yang dari kecil kan, oh ini hobinya udah kayak diarahin nih, misalnya main motor gitu ya, atau misalkan main game gitu. Nggak ada spesialis khusus untuk kayak gua kalau sekarang ya karena udah sering ketemu jadi kayak ya jalanin aja gitu. Jalanin aja gitu. Apa ya? Jalanin aja sih udah gitu. Iya. Apalagi lu juga udah punya. Ya, jadi lu karena lu punya anak yang kedua ini, jadi lu juga punya sense gitu ya atau rasa ya. Oh gini ya jadi bapak gitu loh. Maksudnya bukan artian lu tahu proses yang hamil, istri lu hamil gitu, istri lu ngelahirin gitu. Normal kan lahirinnya? Normal alhamdulillah. Ya normal gitu ya, prosesnya tahu gitu. Gak cuma yang udah ketemu gede doang nih gitu. Tapi proses yang ketika lahiran
hamil, lahiran sampai nyusuin gitu ya, nyusuin 2 tahun gitu lu udah tahu prosesnya jadinya gitu ya. Iya. Istri lu sendiri gimana? Kalau ini kan berarti kehamilan ketiganya ya? Iya, Mas, benar. Ya anak ketiga lah ya gitu ya. Rasanya gimana? Pasti nggak tahu sih ya pasti atau enggak ya. Katanya kan anak beda-beda ya. Cuma udah nggak deg-degan kayak yang pertama kedua nggak sih? Apa gimana? Bener, beda sih. Jadi kalau istri gue tuh pada saat anak pertama tuh dia kayak overprotective banget, gitu kan. Maksudnya terus pas lahiran juga kayak insecure apa segala macam gitu. Kalau anak ketiga tuh lebih kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi walaupun masih ada deg-degannya pastilah ya, itu wajar lah ya. Wajar gitu. Yang penting selama kita on the track aja gitu. Kayak misalkan cek apa segala macam gitu. Terus asupan vitamin juga gitu. Itu aja sih paling Mas gitu kalau dari. Yang deg-degan berarti elunya ya. Guanya. Karena lu baru prosesnya pertama gitu ya. Pertama gitu. Jadi ya apalagi kan ada selisih umur gitu Mas ya. Di usia yang ya kalau dibilang ya kalau di dunia parenting bilang itu bukan usia yang produktif gitu ya. Iya. Gitu. Jadi pada saat awalnya tuh kan gue juga ada komitmen sebenarnya sama istri gue gitu. Jadi kayak ya gue tahu dia juga bukan di usia yang produktif, terus gue juga kayak walau gue nggak bisa gue pungkiri gitu, kalau gue tuh emang pengen gitu, tetap pengen punya anak kandung gitu kan. Tapi akhirnya dia bilang negesin ke gue, ya udah kalau misalkan memang kalau nggak terima kalau nggak dikasih gimana gitu, kan anak rezeki kan. Iya betul. Anak juga kan itu kan rezeki gitu kan. Jadi kayak itu pembicaraan pas sebelum nikah juga gitu Mas. Jadi kayak iya lu udah planning itulah ya. Iya, jadi kayak ya udahlah. Ya awalnya sih agak shock juga gitu ya. Kalau emang, tapi gue nggak bisa, gue kayak ngerasa kayak, iya juga bener juga sih bini juga bilang gitu kan. Jadi kayak, ya Bismillah aja deh gitu. Iya, ikhtiar aja lah ya. Ikhtiar aja sih gitu. Jadi kayak, ya pada saat habis nikah tuh ya sebenarnya gue juga nggak mau lama-lama juga kan. Maksudnya untuk kayak berhubungan lah gitu. Jadi kayak karena gue juga tahu kalau memang nanti kan ada orang yang kayak ntar aja lah gitu. Ditunda, maksudnya bukan berhubungan ya tapi punya anaknya gitu ya. Iya gitu. Jadi kayak ditunda gitu kayak gue mikir kayak ya ikhtiar aja lah kalau memang dikasih ya udah, kalau enggak ya udah gitu. Gitu sih paling. Dan alhamdulillahnya sehat gitu ya sampai saat ini ya, nggak ada masalah sama sekali ya sampai lahir ya, udah 2 tahun loh. Iya alhamdulillah. 2 tahun 1 bulan. Selama fase itu lu ngerasain yang lu ya, kalau istri lu kayaknya udah gue nggak tahu ya gitu. Atau gue nggak tahu, siapa tahu istri lu juga ada fase-fase di mana yang beda nih sama ngelahirin anak pertama yang kedua gitu-gitu. Gue nggak tahu deh, kan biasanya ada yang hamilnya mual-mual gitu, ada yang hamilnya yang dibilangnya hamil kebo tuh. Hamil kebo ngelahirin kebo, bukan yang pas ngelahirin kebo ya, tapi kuat gitu loh, maksudnya nggak ngerasa mual gitu, mau naik bis, mau naik jalan kaki apa segala macem gitu, kuat gitu. Nah istri lu gimana? Enggak sih, malah lebih nggak ada kayak yang tadi lu bilang gitu Mas, kayak mall-mall itu beli malah nggak ada gitu, udah kayak udah biasa aja, malah gue ngeri gitu kan. Kalau misalkan kayak jalan nih naik motor gitu, temenin aku kemana misalnya gitu kan, ntar dulu yang gitu kan. Atau misalkan dia bilang bawa motornya agak cepetan gitu misalnya, terus kayak jangan yang takutnya kalau ada lobang gitu kan. Gitu. Malah kayak gue yang lebih takut gitu ya gitu. Karena dia elah lu kurang pro itu. Kurang pro nih, gue udah 3 kali nih gitu. Iya. Gitu. Iya, jadi itulah ya rasanya ya. Gitu sih. Nah, terus juga kan yang menarik kan yang gue tahu ini soal keimanan ya, gitu ya. Soal keyakinan, bukan keimanan. Yang sebelumnya tuh non muslim ya gitu ya, istri dan anak, dan ketika menikah jadi muslim. Nah kalau istri kan memang udah udah punya keputusan gitu ya. Oh ya udah gue nikah sama lu, ya gue ngikut sama lu gitu ya. Ya bahkan mungkin yang dilihat tuh justru agamanya dulu tuh. Bukan langsung ketemu lu, gue langsung masuk Islam nih gitu, tapi karena gue tahu gue menikah karena ya Allah gitu loh, karena agamanya gitu kan. Nah yang anak tuh gimana tuh? Nah balik lagi, dia yang awalnya memang awalnya tuh kayak
Gue nggak tahu dia sebelumnya tuh Ini udah gereja gitu-gitu dia kan? ada sebelumnya tuh sekolah di ini Mas, di Katolik. iya Katolik gitu. Oh gitu. Nah cuman pas lagi dia tahu apa namanya nyokapnya itu mau mualaf gitu ya. Iya. Ya alhamdulillah dia mau ngikut, dia sendiri yang ngomong tanpa gitu. kita minta gitu. Lu juga sebenarnya kalau misalkan gue juga sempatnya kayak gimana ya kalau misalkan nanti dia masih nggak mau iya gitu ya. masih nggak mau, terus kayak gue mikir wah ntar kalau ada pelajaran Katolik gue ngajarinnya gimana kan gue nggak relate. gak relate ya kan. Servernya beda gitu kan, Server beda, nyokap Gimana? juga beda gitu. Iya jadi kan Begitu. agak susah gitu ya. Mhm. Gitu sih, masa kayak ibarat ya bukan move on juga gitu Iya, ya kan, iya, nyokapnya iya, udah iya, move on iya, tapi iya, kayak iya. ya gimana gitu kan, Iya, iya. pasti ada dilema nanti Iya, gitu kan. iya, Gue iya. mikir sempat kayak gitu awal-awal gitu Mas Uh-huh. Juni, kayak oh ya alhamdulillah kalau dia pada saat itu ya aku mau ikut sama mama gitu, aku mau Titiknya jadi di Islam. mana itu? Pas mau nikah. Oh gitu. Pas mau nikah Mas. Kenapa itu? Ya mungkin karena dia merasa sayang banget sama mamanya, Oh, dia oke. bahagia, dia ketemu. Luar biasa ya Mas. Iya, dia ketemu dengan orang apa, dia ngelihat kalau mamanya tuh lagi bahagia dengan orang yang dia sayang, ya dia juga akhirnya pada saat itu percaya gitu. Iya. Percaya gitu. Ya balik lagi sih Mas ya, namanya hidayah ya. Sorry, sebelum nikah juga kayaknya istri lu udah mualaf ya? Iya, Betul kan? Betul. Udah sholat gitu iya, kan? betul Ya Mas. kan? Betul ya. Jadi mungkin di rumah juga dia ngeliat nyokapnya sholat gitu, dia juga tertarik gitu nggak sih? Atau emang iya. udah sholat bareng gitu pas lagi? Belum kan? Belum. Jadi pada saat itu ya sebelum nikah istri gue tuh nggak meminta untuk si abang ini mualaf gitu, karena kan balik lagi namanya anak 10 tahun gitu, kayak dia tuh belum punya apa ya, nggak fair aja kalau kita tuh kayak seakan-akan memaksa untuk dia join lah gitu atau Ya, kayak betul. mualaf gitu. Jadi kayak Ya betul. lebih baik kan biar dia menentukan sebenarnya Betul. gitu pada saat Ya, itu. ya. Jadi kayak ya udah biarin aja gitu. Ya, sampai dia balik lah Sampai dia udah ya. Dia akil balik gitu udah, atau mungkin punya akal yang lebih akal yang cukup lah gitu. Iya, Maksudnya iya, kayak buat menentukan. ya udah kita persilahkan aja gitu sebenarnya pada saat itu gitu sih. Ya, Karena nggak etis juga kan, kayak misalnya kita misalnya ikut sama mama mau ya, mualaf kamu gini sholat gitu. sana gitu. Iya gitu Masa kan. mama udah sholat, ayah sholat, kamu nggak sholat gitu. Misalnya kamu Katolik misalnya, nggak etis begitu ya. Nggak etis Betul. juga gitu kan. Kita juga di Islam kan kita nggak boleh memaksa sebenarnya Betul, kan. Kalaupun betul. mau mengajak itu ya sudah mengajak, Iya. tapi jangan nge-push atau kayak ini nggak boleh Iya, juga. tergantung hidayahnya masing-masing ya. Ya balik lagi kan emang hidayah ya di tangan Allah gitu. Yang Betul. membolak-balikan hati kan ya Iya, betul. ya Allah Subhanahu wa taala gitu, Iya, bukan betul. kita. Kita cuman sebagai kayak perantara aja gitu loh Iya, Mas gitu. Iya, iya. Itu sih. Oh, Jadi gitu. ya sisanya sih nggak bisa kita paksa gitu. Iya, iya. Tapi alhamdulillah dia udah mau dengan sendirinya gitu ya. Karena itu rasa sayangnya sama mamahnya itu ya. Dia lihat kayaknya mamahnya lebih bahagia gitu ya. Iya. Terus lebih tenang juga mungkin sampai ibadah gitu ya. Iya gitu. Terus sekolahnya gimana? Masih? Enggak, sekarang dia udah negeri dia. Oh, itu SD aja berarti. SD aja gitu. Karena Oh. sekarang SMP-nya sih udah nggak Katolik gitu. Berarti udah SMP-nya udah negeri ya, dan udah ikut ya Islam aja gitu ya. Ada ngerubah-rubah akta gitu gak sih? Ada. Akta tuh ada gampang ya? Gak ada ya? Akte ada. Nggak ada kayaknya deh. Nggak tahu, gue lupa. KTP. KTP yang ada. KTP iya nggak ada. KTP, Nggak ada, iya, iya. Sudah masih 10 tahun belum ada KTP juga sih. Kalau Kalau dari sisi keluarga gimana, Dik? Keluarga bini lu ya? Gitu. Karena kan ya pasti non muslim juga kan gitu. iya kan. betul. Bahkan kan mertua gue juga mantan mertua istri gue juga kan non muslim gitu. Iya, betul. Dan si abangnya ini kan juga, maksudnya anak gue yang pertama ini kan juga sering main gitu. Iya kan. Nah, betul. Nah iya betul. Itu gimana tuh? itu juga sempat jadi, gue juga sempat kayak mikir juga sih Mas, itu nih gimana ntar gitu ya gitu. Kalau misalkan tiba-tiba, Awalnya. padahal kan dia yang milih gitu kan. Iya, Jadi kayak lu takut ada pergolakan pergolakan gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalnya dari keluarga mertua gue tuh qadarullah tuh emang mix sih. Oh gitu. Mix gitu. Jadi ada yang muslim, ada yang non muslim juga gitu. Ada yang Katolik juga. Jadi mereka tuh udah biasa dengan pernikahan yang memang selang-seling kayak gitu. Jadi itu di sini ya, di
di Jakarta ya, di rumah Jakarta ya? iya Oke, terus? gitu. Kalau dari keluarga mertua gue ya, kalau Mhm. keluarga gue sih awalnya agak berat. Oh di Jujur. keluarga lu justru agak berat, iya. Jadi memang pada saat itu ya nyokap gue gitu khususnya gitu, karena gue juga anak satu-satunya kan gitu. Ya nanti gimana, terus kayak kalau misalkan secara ibadah gitu, satu-satunya mas gitu, iya terus ya makanya mungkin kayak namanya anak satu-satunya gitu kali dijaga banget gitu kali sama orang tua gue gitu. Jadi kayak apalagi nanti kalau misalnya ini kamu takutnya kebawa nggak gitu sama ini gitu, atau kamu takutnya bisa ngebawa nggak, atau kamu ntar malah yang kebawa gitu gitu. Jadi kayak kalau dari keluarga gue gitu, cuman alhamdulillah ya pelan-pelan ya. Lu yakinkan lah ya. Iya, kita bareng-bareng lah, maksudnya gue sama istri gue juga coba yakinin gitu. Iya. Berarti selain lo yang buy one get one, mertua lu juga tuh. Cucunya udah langsung 2 sekarang berarti kan? Iya gitu. Betul ya. Karena anak lu cuma lu doang gitu ya. Ya itu ya dari keluarga lu ya yang agak itu. Terus kalau yang keluarga mantan mertuanya? Kalau dari keluarga isi itu sebenarnya sih, nah itu sih. Jadi gue agak ngekip gitu. Kita ngekip gitu, maksudnya jangan awal-awal gitu. Cuman ya kesini-sini akhirnya ketahuan juga sih mas. Ketahuan. Jadi kayak misalkan gini, kan rumahnya opungnya dia itu kan deket sama mertua gue kan. Oh ini soal cucunya. Bukan soal mantan menantunya kan? Yang lu keep. Cucunya kan? Ya, maksudnya kalau mantan menantunya kan istri lu juga udah berhijab. Kalau ngekip kan kayaknya agak susah tuh ya. Iya maksudnya kan lagian juga itu udah mantan menantu inilah ya, nggak apa-apa lah pilihannya kalau misalkan udah login gitu. Iya. Ini cucunya ya. Jadi kayak ada momen kan. Jadi cerita kita lagi sholat berjamaah gitu kan, sama gue sama anak gue gitu kan. Nah terus tiba-tiba ada tetangga yang kenal gitu, karena di daerah perumahan situ tuh kayak untuk orang-orang lama tuh emang saling kenal. Apalagi kan dulu istri gue tuh nikah ada satu kayak pemuka gereja lah di situ gitu kan, yang nikahan gitu pada saat itu. Nah, oh kamu udah, si Gibson udah sholat katanya gitu kan. Ya nggak tahu kan namanya perumahan ya, kadang-kadang mungkin dari mulut ke mulut gitu. Betul, ya mas ya. Jadi kayak ya udah akhirnya tahu gitu. Akhirnya tahu. Terus ya. Pas tahu itu gimana? Ya awalnya ada pergolakan juga nggak? Pergolakan sih enggak ya, cuman kayak ya namanya ya kita kalau kayak mungkin kesedihan kali ya. Ya sebel dikit gitu ya. Sebel dikit gitu. Ya kayak misalkan kayak kita taruhlah kalau di posisi dia gitu ya, kayak pasti kan ya kalau lu punya cucu terus cucu lu tiba-tiba berpindah keyakinan kan pasti kan ada sesuatu gitu. Nah, cuman ya udah sih, udah nggak ada masalah sih gitu. Tapi lu ceritain prosesnya, kita nggak memaksa dia kok, dia yang mau sendiri gitu nggak? Nggak ya? Enggak. Ya udah aja gitu ya. Gitu. Tapi akhirnya sekarang udah tahu lah ya. Udah tahu gitu. Bapaknya yang di sana juga udah tahu. Kayaknya sih tahu sih. Tahu lah ya. Tahu lah pasti. Ya. Iya, namanya juga opungnya masih di sini kan. Gitu. Dan itu juga nggak ada pergolakan dari bapaknya yang di sana. Enggak sih. Ya bebas aja, yang penting udah ikut maknya gitu kali ya. Karena mungkin ya dia ngerasa ya apa ya namanya ya anaknya udah ada yang ngurus gitu lah ya, udah masing-masing gitu ya. Betul. Udah mesti dalam arti ya gue punya tanggung jawab yang satu ya bini gue juga, ibarat mantan bini gue juga punya tanggung jawab yang ini gitu. Mantan jadi kayak bini lu? Mantan bini dia? Mantan bini istri, istri dia gitu. Iya mantan bini gitu, dia gitu. Gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Ya udahlah, yang penting keputusan kalian lah ya. Iya, walaupun ya memang pasti ada ya balik lagi gitu, ada kesedihan juga sih sebenarnya gitu ada. Iya. Tapi ya semuanya kan harus dihadapin gak sih? Betul. Gitu. Ya. Kalau ya alhamdulillah lu dikasih jalannya nggak terlalu sulit gitu ya. Prosesnya semuanya gitu ya. Iya. Alhamdulillah sih mas gitu sih. Lu harapannya apa buat anak kira-kira? Ya semoga apalagi cowok kan dua-duanya kan. Yang penting sih sayang sama, maksudnya gini, yang penting sih akur-akur aja sih. Maksudnya yang penting itu kan, yang penting berdua ini ya. Jangan sampai rasa ini saudara tiri gitu-gitu lah ya. Itu juga nggak enak. Iya, aku juga nggak pengen sih ada kayak gitu. Itu satu. Kedua ya tetap sayang lah sama mamanya. Gue berharap kayak gitu. Itu sih, sama ya apa ya,
Belum kepikiran lah ya. Belum kepikiran gue. Gua tembak pertanyaan gini. Belum kepikiran Iya, ya. tapi yang pasti ya gue berharap sih ya mereka tuh tetap saling ngejaga lah sebagai abang atau adik yang beda ayah gitu. Iya sih. Gitu sih, gue harap mereka tetap hidup bareng juga gitu. Iya. Dan ya kayak misalkan ya udah lu udah menganggap lu ya sebagai udah kayak ayah kandung lah gitu lah ya. Betul. Oke deh. Kalau gitu Dik, ke distract ya ada. Ke distract ada orang lewat. Oke, kalau gitu Dik. Yep. Seru ya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi Dik. Siap. Ya. Siap. Seru ya obrolan kali ini ya. Karena ini kita dari point of view yang berbeda nih gitu ya. Iya, udah gitu gue juga kan ini first time juga gue di podcast, gue kayak agak gugup gitu. Gak apa-apa. Lu kan guest star. Karena gue gak ada partner. Lagi gak ada partner gue. Daripada gue sendirian ngoceh-ngoceh ya kan. Mendingan ada partnernya gue. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi. Terima kasih ya yang udah ngikutin. Kita ketemu lagi. Oh iya, makasih juga ya buat yang udah follow kita. Kemarin kita happy banget ya, senang banget masuk 20 besar podcastan. Terus tiba-tiba exposure kita jadi lebih luas ya gitu. Dan banyak orang yang udah dengerin kita, komen kita, bahkan follow kita. Jadi terima kasih buat followers kita. Udah semoga kalian nyaman ya dengerin podcast Menjadi Papa ini. Dan juga kalau misalkan ada masukan, ada saran, kritik, monggo aja di-share di komen. Atau mau ke Instagram kita di @podcastmenjadipapa. Itu bisa dicek juga. Kalau mau follow juga boleh, silakan. Atau mau DM, mau komen juga silakan ya. Kalau misalkan ada yang mau di-request atau mau diobrolin, atau mau ada obrolan kita yang mau disanggah nih ya. Namanya kita juga manusia biasa gitu, pasti ada salahnya. Itu juga boleh banget gitu ya. Ya, terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Bye.